Hai semuanya, hello everyone. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. LKMMTD FKIP 2023, Pelopor Perubahan Berjiwa Ksatria. Hai, aku Diva. Nama lengkap aku Diva Vanessa. Aku dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan tahun 2021. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk memenuhi salah satu penugasan di LKMM TDF KIP, yaitu video leader mission, mana akan membahas tentang 4 topik pembahasan yang pertama tentang pengalaman organisasi yang sudah saya ikuti, lalu yang kedua mengenai benefit dari pengalaman organisasi tersebut, yang ketiga mengenai opini tentang organisasi dan skill leadership atau skill kepemimpinan, dan yang terakhir tentang langkah-langkah bagaimana untuk meningkatkan skill kepemimpinan. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai pengalaman organisasi yang sudah saya ikuti. Di tahun ini, tahun 2023, saya mengikuti satu ormawa di tingkat fakultas, yaitu BEM FKIP tahun 2023 Kabinet Pandu Diwanata, yang mana saya diamanai menjadi staf misionaris atau staf kaderisasi di BEM FKIP tahun ini. Dan saya di kaderisasi diamanai untuk memegang salah satu proker, yaitu staf muda BMF KIP sendiri. Dan pengalaman organisasi tersebut hampir satu periode ini 9 bulan, itu banyak sekali yang saya dapatkan. Yang pertama mengenai tentang pengenalan lingkungan organisasi, pengenalan terhadap organisasi. Karena dari background saya bukan seorang organisator, itu banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, hal-hal baru yang saya petik dari eh, kepanitiaan yang sudah berjalan, dari proker yang sudah berjalan, dan lain sebagainya. Yang pertama mungkin mengenai struktur organisasi di BMF KIP sendiri. Culture-nya bagaimana, lalu tentang peran setiap fungsionaris itu bagaimana. Karena di BMF KIP sendiri itu setiap fungsionaris diamanai untuk memegang satu proker atau program kerja di BEM, yang mana kami bertanggung jawab penuh dari awal sebelum berjalannya, hingga berjalannya, bahkan hingga selesai proker tersebut kami tetap bertanggung jawab atas LPJ-an yang akan kami laporkan. Itu. Lalu yang kedua, pengalaman tentang time management atau manajemen waktu. Dikarenakan kami sibuk kuliah, yang mana sibuk kuliah menjadi mahasiswa, tapi kami juga tetap harus membagi waktu bagaimana menjalankan proker atau menjalankan tupoksi kepanitiaan di Ormawa. Seperti itu. Lalu yang ketiga, mengenai kerjasama tim. Jadi di setiap program kerja itu akan ada yang namanya susunan kepanitiaan, yang mana di situ kami harus bekerja bersama banyak orang di kepanitiaan tersebut. Jadi saya belajar tentang bagaimana toleransi terhadap orang baru, bagaimana memahami teman-teman yang berbeda pemikiran, bagaimana kita harus menurunkan ego, seperti itu. Menyamankan waktu untuk rapat, itu juga salah satu kerjasama tim. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu untuk mencapai tujuan dari proker tersebut agar berjalan dengan lancar. Yang keempat itu mengenai relasi dan juga public speaking. Jadi pengalaman tersebut juga salah satu hal yang paling penting karena awal mula saya ikut organisasi itu saya masih kebingungan bagaimana cara ngomong dengan orang baru, bagaimana untuk memaparkan sebuah kajian di depan orang banyak. Tapi sekarang sudah lebih baik untuk mempraktekkan public speaking kita dan juga relasi juga bertemu dengan orang banyak. Itu mengenai pengalaman saya. Lalu yang kedua, mengenai benefit yang kita dapatkan dari mengikuti organisasi tersebut. Mungkin 5 hal yang akan saya sebutkan ini
cukup familiar atau bahkan mungkin in general, general sekali ya ke teman-teman semua. Karena jujur awal mula masuk organisasi saya juga menyebutkan hal-hal ini dan ini hanya sekedar kata-kata. Saya dulu belum merasakan impact-nya kepada diri saya, tapi mungkin sekarang itu sudah benar-benar terjadi di kehidupan saya. Yang pertama mengenai relasi. Benefit dari ikut ke organisasi adalah menambah relasi dan itu memang terbukti nyata. Contoh, di fakultas itu kami dari 5 prodi yang berbeda-beda, dari background yang berbeda-beda, dan sebelumnya belum pernah ketemu dan sekarang banyak sekali teman-teman saya. Bahkan ada juga yang dari fakultas yang berbeda. Lalu yang kedua mengenai pengalaman. Ikut organisasi untuk apa? Untuk menambah pengalaman. Ya, betul. Untuk menambah pengalaman. Sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi di poin pertama ya, tentang pengalaman organisasi. Lalu yang ketiga mengenai potensi diri. Potensi diri apa? Banyak. Yang pertama, manajemen waktu tadi. Lalu yang kedua, tentang apa? Tentang percaya diri. Percaya diri tentang apa? Public speaking. Kita sekarang jadi punya nyali untuk bicara di depan umum. Punya nyali untuk bertanya di kelas saat teman-teman presentasi. Lalu yang ketiga tentang kerja sama tim. Tentang gimana kita toleransi, gimana kita nurunin ego. Lalu yang keempat tentang men-challenge diri sendiri. Nah, menantang diri sendiri nih. Dulu saya ikut organisasi itu awalnya hanya coba-coba, apakah saya bisa ikut organisasi ini? Apakah aku bisa buat time manajemen waktuku, apakah tidak berantakan? Dari sini saya ternyata bisa menantang diri saya sendiri nih, benefitnya banyak sekali. Jadi tahu porsi kita, oh berarti kalau saya time manajemennya seperti ini, berarti untuk keberlangsungan nanti tidak baik, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita tahu porsi masing-masing dari diri kita yang awalnya kita nggak tahu kalau ngomong di depan umum itu seperti apa, kuncinya itu apa. Itu sekarang jadi paham, oh nggak boleh nervous. Kalau nervous harus tahu gimana caranya buat kendaliin nervous tersebut. Gitu. Lalu yang terakhir tentang mahasiswa aktif. Ya, kita jadi mahasiswa aktif, tapi jangan cuman aktif. Aktif buat apa? Kuliah pulang, kuliah pulang. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Jadilah mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat, kuliah rapat. Walaupun tidak hanya di Ormawa ya, banyak sekali UKM-UKM juga banyak gitu. Karena apa? Karena kita sama-sama capeknya. Dulu saya kuliah pulang, capek. Makanya saya memutuskan untuk ikut Ormawa. Biar apa? Biar capeknya sekalian. Biar uang yang saya habiskan buat beli bensin, buat beli jajan, itu juga sekalian. Gitu. Tapi benefitnya jauh lebih banyak gitu. Jadi itulah benefit yang saya rasakan. Yang pertama itu menambah relasi, yang kedua menambah pengalaman, yang ketiga mengembangkan potensi diri, yang keempat men-challenge diri sendiri, dan yang terakhir adalah tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Lalu poin yang keempat, maaf, poin yang ketiga adalah opini tentang organisasi dan skill kepemimpinan. Apakah menurut kalian ketika kalian ikut organisasi itu akan berguna untuk melatih skill kepemimpinan kalian? Ya, hal itu memang sangat berguna. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di setiap organisasi pasti ada yang namanya kegiatan. Kalau di Ormawa namanya proker, program kerja. Nah, di program kerja pasti ada yang namanya susunan kepanitiaan. Baik dari penanggung jawab, ketua panitia, koorsi, hingga stafsi. Jadi di situ kami memang sudah dilatih untuk memimpin suatu rapat. Walaupun jabatannya katakanlah hanya sebagai koor, tapi itu juga salah satu hal yang bisa digunakan untuk skill kepemimpinan. Seperti itu. Termasuk menjadi staff sih ya. Staff sih juga kita dituntut buat memimpin diri kita sendiri. Mungkin contohnya, saya diamanai menjadi si sponsor, maaf, koor si sponsorship di
proker Edufest tahun ini. Jadi, di mana saya itu seperti pemimpin dari sponsor sendiri. Apakah sponsor akan mendapat banyak uang, itu tergantung dengan saya. Anak-anak stafku tidak akan berjalan kalau saya juga tidak menggerakkan. Seperti itu. Walaupun di situ ada ketua panitia. Tapi pemimpinnya dari sponsor sendiri siapa? Ya koornya, ya saya. Seperti itu. Jadi mungkin dari awal saya membuat proposal, lalu yang kedua saya membagi pembagian tanggung jawab untuk penyebaran proposal. Lalu yang ketiga saya ikut terjun untuk membagi proposalnya. Saya membagi teman-teman atau anak-anak staf sih saya untuk memfollow up dari instansi mana saja yang akan bekerja sama dan lain sebagainya hingga nanti eh, proses finalnya yaitu kami mendapatkan dana sponsor dari proposal yang sudah kami sebar. Seperti itu. Jadi apakah ikut organisasi itu sangat berguna untuk melatih skill kepemimpinan? Ya, itu pasti berguna. Karena tidak mungkin ketika kalian ikut organisasi hanya selalu menjadi staff sih. Itu tidak mungkin. Pasti kalian akan merasakan menjadi koorsi, dan juga ketua panitia. Jadi, skill kepemimpinan leadership ini membutuhkan pengalaman langsung dari organisasi. Lalu yang keempat, bagaimana langkah-langkah kita untuk menerapkan skill kepemimpinan tersebut. Mungkin banyak sekali yang bisa kalian cari, teman-teman cari ya, di internet, seperti berani mengambil keputusan, berpikir kritis, bisa menginspirasi orang lain, dan lain sebagainya. Tapi menurut pendapat saya, satu hal yang harus dilakukan adalah hanya take action. Jadi, berani untuk take action. Jadi dua, berani dan take action. Kenapa? Karena kalau kita hanya dibekali soft skill saja, atau mungkin mungkin teman-teman paham tentang leadership itu bagaimana. Oh, leadership itu adalah keterampilan seseorang untuk memimpin, memotivasi, menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oke, bisa jawab, bisa. Pakai kalimat, ya, silahkan praktek. Belum tentu dia bisa. Tapi kalau dia langsung berani take action, itu berarti skill kepemimpinannya jalan. Seperti itu. Jadi langkah-langkah bagaimana? Yaitu berani take action atau hanya take action. Intinya terapkan apa yang sudah kamu dapatkan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Segini kegodaan dia, aku jadi begini gara-gara dia. Cakep. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you on the next video.